sipil. Yang juga ramai diperbincangkan pemirsa terkait pasal perzinahan dan juga kohabitasi. Jadi Menteri Hukum Supratman menegaskan ketentuan KUHP baru tidak membawa perubahan mendasar dibanding dengan aturan lama. Ya, menurut Menkum Supratman, KUHP lama itu hanya mengatur perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang sudah terikat perkawinan. Sedangkan KUHP baru pengaturannya diperluas dengan memasukkan perlindungan terhadap anak. Persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan, ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak, ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi pemirsa, dalam KUHP baru, kasus perzinahan ini masuk ranah delik aduan di mana tidak semua pihak ini bisa melaporkan kasus perzinahan. Lalu pertanyaannya, apakah KUHP yang baru ini juga menguatkan dari KUHP yang lama? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi, Bang Jamin. Iya, Bang Jamin, nampaknya audionya belum di-unmute. Boleh minta tolong di-unmute audionya? Iya, masih belum terdengar, Bang Jamin. Mohon maaf. Ya, kami masih berusaha memperbaiki komunikasi kami, pemirsa. Tapi yang jelas, ini juga jadi pertanyaan banyak pihak. Sebenarnya apa perbedaan mendasarnya begitu, Valen, antara yang lama dengan yang baru? Salah satunya kan terkait dengan perlindungan anak tadi yang paling mendasar. Tapi selain itu kalau kita lihat pasalnya secara rinci memang lama masa hukumannya. Kalau yang lama itu 9 bulan. Kalau yang sekarang tuh KUHP baru tuh 1 tahun. Dan juga mau membahas soal delik aduan, tapi ternyata juga dulu sudah delik aduan ya, Jess. Delik aduan, jadi tidak terlalu berbeda juga sebenarnya. Coba kita tanyakan, Bang Jamin, selamat pagi Bang Jamin. Ya. Apakah sudah kedengeran suaranya? Sudah. Nah, jadi Bang Jamin, dengan KUHP yang baru ini, apakah nanti kalau ada kohabitasi, kemudian perzinahan, itu bisa terkena razia dan langsung dipidana? Ya, jadi ingin saya katakan, ini ada penambahan ya. Ini ada 3 pasal itu, pasal 411, pasal 412, dan pasal 413. Sebenarnya, kalau dulu kan cukup kalau orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah itu terkait dengan suami atau salah satunya sudah menikah. Tetapi sekarang orang yang disebut kohabitasi atau kumpul kebo yang tidak terikat perkawinan juga bisa dipidana atas pengaduan dari siapa? Dari orang tuanya, atau kalau sudah pernah menikah, janda atau duda, ya. Lalu dia punya pacar, lalu pacarnya masuk ke rumah dia, lalu dilihat anaknya, mereka melakukan hubungan suami istri, anaknya bisa melaporkan. Nah, jadi ini bisa bahaya tentunya apabila nanti kita lihat ya, kalau sampai ada anak atau orang tua yang tidak suka terhadap pacarnya begitu ya. Dan ini juga bahaya juga bagi contohnya nanti orang-orang yang berada di tempat wisata, ya, contohnya orang yang berada di hotel atau orang yang berada di tempat-tempat tertentu yang dianggap melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, padahal mereka itu sama-sama belum pernah menikah, tetapi orang tuanya tidak setuju atau tidak merestui ya. Nah, jadi sebenarnya pasal-pasal ini lebih kepada mengatur tentang ketertiban umum terhadap masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menurut saya tidak perlu lagi diatur, sebaiknya diatur terkait dengan seperti dulu saja, yaitu persetubuhan ataupun perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan begitu. Baik, ini kalau Bang Jamin bilang tadi kan untuk mengatur ketertiban umum. Jadi memang saya mau sambungkan nih Bang, banyak juga yang menilai pasal di KUHP baru ini dianggap melanggar
hak privasi seseorang atau kehidupan pribadi seseorang. Jadi apakah dengan KUHP baru tersebut dengan pasal yang diperluas itu melanggar privasi kalau Bang Jamin menilainya? Ya, kita ini negara yang demokratis. Kita bukan zaman negara kerajaan, zaman kolot-kolot seperti dulu ya. Ya, kita tetap melarang ya, namanya orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan atau yang belum menikah melakukan persetubuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila ternyata orang yang sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu dari luar negeri ya, mereka tidak mau menikah tetapi mau hidup bersama begitu ya, tidak mau menikah tetapi mau hidup bersama, tapi tidak mau terikat perkawinan. Dan gaya-gaya seperti itu kan banyak terjadi di kalangan-kalangan tertentu. Nah, kalau sampai nanti ada ditemukan orang seperti itu hidup bersama di luar pernikahan dan dilaporkan orang tua karena salah satu orang tuanya tidak setuju, maka itu bisa menjadi delik ya, delik. Delik artinya adanya pengaduan dari orang tua terhadap anaknya yang hidup bersama di luar perkawinan. Padahal anaknya sendiri mungkin tidak menjadi masalah begitu bagi mereka karena mereka sudah terbiasa seperti itu di luar negeri, sudah bersekolah di luar negeri, bahkan mungkin orang-orang asingnya yang ada di Indonesia, yang salah satunya orang asing. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau sampai itu dilaporkan dan ada kasus pidana, nah nanti ya akan sulit lah ya. Ada orang-orang pada umumnya nanti akan mencari cara lain nggak mau hidup bersama tetapi tanpa pernikahan dan tidak mungkin ada lagi di Indonesia seperti itu. Jadi hak privasi itu sangat negara ini menurut saya terlalu banyak ikut campur ya terkait dengan hal seperti ini. Sebaiknya sudah bagus kalau memang sudah terikat perkawinan tidak boleh lagi dong bersetubuh dengan orang, itu wajar. Tapi kalau orang sama sekali belum terikat perkawinan lalu mereka hidup bersama, itu hak yang dilindungi harusnya ya, hak yang asalkan jangan mereka mengganggu ketertiban umum. Itu yang dilarang begitu. Oke, tapi Bang Jamin ini bukan delik umum kan? Ini adalah aduan yang boleh dilakukan oleh orang-orang terdekat, keluarga atau bagaimana sebenarnya? Ya, ini sebenarnya bukan delik absolut ya, ini delik relatif. Kalau delik absolut ya tentu yang hanya boleh melaporkan itu contohnya salah satu suami atau istri yang diselingkuhin atau yang dikhianatin lah begitu ya. Tetapi ini bukan hanya suami istri, bisa orang tua dan anaknya. Anda bayangkan kalau anaknya itu siapa kategori anak? Apakah satu anak? Kalau anaknya ada 3, boleh nggak salah satu saja? Kalau 2 nggak setuju. Nah, ini kan menjadi perdebatan. Kalau anaknya 3, oh nggak apa-apa, papi saya hidup bersama dulu sebelum nanti dia menikah dengan calon ibu tiri atau ayah tirinya gitu calonnya. Tapi ada 2 anak lagi dia bilang, oh kami nggak setuju. Nah, akhirnya dilaporkan. Nah, yang dimaksud dengan yang melaporkan delik aduan anak itu apakah semua anak? Nah, itu yang diatur. Tapi dalam konteks pidana salah satu saja nggak setuju maupun yang lain setuju, tetap itu bisa jadi pidana begitu. Apalagi terkait orang tua. Kalau orang tua kan nggak mungkin banyak ya, paling orang tua suami atau bapaknya atau ibunya ya. Yang menjadi kendala nanti kalau anaknya begitu. Kategori anak ini apakah semua anak harus setuju melaporkan pidana atau hanya cuma satu. Nah, ini menjadi pembahasan ke depan yang mungkin nanti banyak. Apalagi kalau anaknya punya masalah dengan orang tuanya ya, yang tidak setuju untuk calon ibu tiri atau ayah tirinya gitu ya, yang akan menikah, mereka hidup bersama. Nah, ini menjadi praktek di lapangan sangat banyak kali nanti deviasinya begitu. Ya, ini praktik di lapangan yang kemudian jadi tantangan kemudian untuk bisa menerima delik aduan, apalagi terutama kalau kasusnya kayak tadi, misalnya yang mengadukan anak tapi anaknya ada beberapa, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang melaporkan, ada yang tidak. Itu kemudian yang harus kemudian dilihat, jangan sampai jadi celah begitu. Terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting telah memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Bang Jamin. Download Metro TV Extend sekarang.